شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Milenial, selamat sore. Semoga sehat selalu ya. Hari ini senang sekali di hari Jumat. Saya Cici Justitia dan juga ada satu barista yang kece nih nanti ya. Oke, kembali lagi di depan layar kaca Anda Sobat Milenial. Dan tentunya hanya di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Baik Sobat Milenial, kita kedatangan barista yang kece nih. Yuk kenalan yuk. Hai Sobat Milenial. Hai. Saya Uci. Oh saya Uci, oke. Uci lagi ngapain nih Uci? Lagi bikin kopi nih. Kopi apa? Kopi nangka dengan bismillah. Iya, oke. Seduh. Tatigo. Oke, Uci, kopi apa ini? Kopi hitam. Hitam Sama sama susu. kopi susu lah. Oke. Uci, hari ini orang kan biasanya bahas-bahas tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan orang ini kan. Dan tahu nggak topik kita hari ini apa? Enggak. Apa emang? Topik kita hari ini Sobat Milenial adalah kultus guru dan fanatik dalam pandangan Islam. Tahu nggak kultus itu apa? Kultus itu prioritas terhadap agama. Oh bukan. Kultus itu merupakan pola adat yang terkait dengan benda-benda tertentu kayak ritual itu. Itu kata saya guru Uci. Kalau ti Uci punya begitu? Iya. Bukan. Sebetul yang tadi ti Uci punya ini Bu Asbun Poli. Iya. Canda. Oh nyanda. Oke. Bagiin saja Uci daripada orang putar-putar dengan kultus ini apa ya? Mending orang telepon saja langsung DP narasumber itu orang ini hari. Ada Ustadz Robianto Ibrahim. Telepon dulu Sobat Milenial. Oh belum terangkat. Halo, Assalamualaikum. Oh iya Ustadz, ini saya Cici Ustadz. Oke, iya di Robusta Ustadz ah. Iya, saya dengan barista yang ini. Oke, siap Ustadz. Assalamualaikum. Tunggu sadik ya, baru terang lihat mana yang butuh ini Uci ya. Mana ti Ustadz ya? Oh ini tuh Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan semoga seluruh pemirsa semua kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Dan Amin ya rabbal alamin. insya Allah juga para kru Mimoza TV kami ketemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustadz, kan terang topik ini hari adalah kultus dan juga fanatik guru ya dalam pandangan Islam Ustadz. Dari tadi orang ini baku-baku ini Ustadz tentang kultus itu sebenarnya apa kultus itu Ustadz? Kultus itu namanya juga kultus. Jadi pengkultusan itu biasanya mendahulukan sesuatu dari yang lainnya. Itu pengkultusan. Misalnya begini, saya punya guru dan guru saya ini itu lebih baik menurut saya ya. Iya. Lebih baik dari saya, kemudian lebih pintar dari saya, bukan dari orang lain ya, bukan standar standar secara umum, tetapi standar perorangan, standar dia, nalarnya dia. Ya, itu dinamakan dengan kultus. Jadi kalau misalnya saya punya guru misalnya, karena saking saya ini cinta kepada guru saya, ya, saya menganggap bahwa guru saya itu yang dari yang lainnya. Iya. Jadi terpandai, terhebat, jadi semua. Iya. Jadi seakan-akan gurunya ini lebih dari yang lainnya. Jadi kalau yang lain itu terbawah juga. Jadi yang paling bawah dan gurunya yang teratas gitu. Teratas. Jadi teratas dari semua sisi. Itu dinamakan dengan kultus guru. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah gitu kepada gurunya, itu ada rada-rada bahwa dia itu suka mengkultuskan gurunya, gitu. Oke Ustadz, kalau mungkin Ustadz bisa menggambarkan
tradisi dan juga perintah dalam Islam terhadap kultus ini, Ustadz? Iya. Dalam Islam itu, kalau kita bicara tentang tradisi kultus ini suatu hal yang ini serapan dari orang-orang terdahulu. Maksudnya di luar dari Islam, ya. Ini serapan dari orang-orang terdahulu di luar dari Islam. Itu kalau orang bicara tentang pengkultusan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana orang-orang Yahudi itu mereka mengkultuskan gurunya. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, kata Allah. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang Yahudi mereka itu mengkultuskan gurunya. Mereka menjadikan ittakhadhu akhbarahum, akhbar mereka dan ruhban mereka, rahib-rahib mereka, arbaban sebagai rob, ya. Sebagai kayak rob begitu, arbaba min dunillah, sebagai rob selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Ja'far Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang akhbar yang dimaksudkan di sini adalah ulama mereka. Jadi guru-guru mereka. Jadi kalau misalnya seorang itu mengkultuskan guru mereka, ya, mengkultuskan guru mereka itu melebihi dari melebihi dari nabi, ya, seperti tadi Allah abadikan sampai ke tingkatan rob, arbaba min dunillah. Bayangkan sudah sampai ke tingkatan rob. Arbaba menjadikan guru mereka itu sudah seperti rob, ya. Mengapa dikatakan sudah sampai rob? Kadang ada suatu masalah, misalnya ketika ada suatu masalah, timbangannya bukan syariat Islam, tetapi timbangannya bagaimana gurunya. Apakah guru sepakat atau tidak? Ya, itu yang jadi masalah. Kalau gurunya sepakat, oke, dia Allah ikut sepakat. Ya, kalau gurunya tidak sepakat, dia Allah tidak sepakat. Ya, jadi ukurannya, standarnya bukan standar ilmu syariat. Standar gurunya, yes man gitu, ABS gitu loh, asal bapak senang gitu loh. Ya, jadi yes man. Ya, namanya juga murid yang yang rada-rada di bawah standar, ya begitu modelnya. Jadi yes man gitu. Ya, kalau dia nalarnya jalan, ya kalau dia ilmunya bagus, ya pemahamannya juga bagus, maka dia tidak seperti ini. Baik, dia tidak seperti ini. Ya, kalau banyak sumber yang dicari juga ya. Nah, itu. Kadang kalau kita banyak sumber, banyak referensi, insya Allah kita akan bagus nalar kita. Kadang kalau dia seperti katak dalam tempurung, nah ini menjadi masalah. Jadi dia anggap bumi itu seperti tempurung, padahal kecil. Ya, seandainya dia buka itu tempurung dan dia naik ke atas gunung, maka dia tidak bisa melihat tempurung itu. Betapa kecilnya dia, Pak, betapa kerdilnya dia. Ya, itulah orang-orang yang kultus guru bagaikan katak dalam tempurung, ya. Jadi seandainya itu tempurung dia buka, dia keluar dari tempurung tersebut, kemudian dia naik ke atas gunung, maka dia tidak akan melihat, jangankan dirinya, tempurung pun dia tidak bisa melihat betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kadang kala orang yang mengkultuskan guru begini, pertama referensinya masih kurang. Ya, referensinya masih kurang, kemudian ada faktor-faktor yang lainnya. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik. Ya, berikut Ustaz. Iya. Kan ada dua kan? Iya. Ilmu dan amal sama-sama dapat pahala. Terus apa yang harus didahului? Iya, ilmu dan amal sama-sama dapat pahala. Mana apa yang didahulukan? Ya jelas ilmu. Ya, ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, betapa pentingnya seorang itu memiliki ilmu, ya. Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Maksudnya apa? Standar seseorang itu akan takut kepada Allah itu adalah ilmunya, dilihat dari ilmunya. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan dalam sebuah perkataannya, "Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iktirari jahlan." Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh, ya, ketika dia itu tertipu. Ya. Jadi lihat,
Kalau orang itu sudah gulu, berarti dia sudah apa namanya, sudah pengkultusan, berarti dia sudah tertipu itu seperti itu. Ya sudah saking tertipunya jadi GR. GR itu kan bahasa Arab, artinya gurur. Ya, jadi orang yang GR itu gurur sebenarnya. Gurur artinya tertipu. Ya, kan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana itu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Perhiasan yang al-gurur, yang menipu. Nah, seperti itu. Iya, makanya ada kalimat di mana kita harus mengejar ilmu itu sampai ke negeri Cina. Iya, ke negeri Cina untuk untuk pengobatan-pengobatan ya, untuk pengobatan-pengobatan. Adapun kalau untuk ilmu syariat, carilah kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama dan standar yang memang memadai. Semua ulama merekomendasi mereka, begitu. Iya, Ustadz. Jadi gimana sih Ustadz caranya kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat itu? Iya, pertama kalau kita cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pertama kita harus berdoa dulu, ya. Berdoa, ya. Nabi kita yang mulia SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berlindung kepada Allah. Bayangkan ini Nabi loh, bukan orang lain. Ini Nabi, orang yang mulia. Berdoa kepada Nabi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana doanya? Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak takut. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak pernah diijabahi. Bayangkan ini doa yang Nabi SAW berlindung dari hal itu. Di antaranya apa? Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama, harus kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala atau wa amalan makbula, ya. Ada yang membaca wa amalan mutaqabbala, yang baca amalan makbula. Iya. Itu doa yang sering didoakan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, ya. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Bayangkan tiga ini yang senantiasa didoakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya seorang ketika dia memiliki ilmu, ya, ilmu yang sangat banyak. Apalah artinya ilmu? Kitabnya sudah banyak di belakang, tetapi kitab itu sekedar hiasan saja. Ilmu dia tidak pernah baca. Bahkan semua ilmu yang di otaknya, kitab-kitab yang di belakangnya itu berseberangan dengan dia semuanya. Tidak ada gunanya, ya. Seperti itu. Harusnya ketika dia senantiasa memiliki ilmu, semakin dia memiliki ilmu akan terlihat dari akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Akan terlihat bagaimana dia bertutur kata. Akan terlihat dari gerakan-gerakannya. Lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi?" Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Khuluquhul Qur'an." Akhlaknya itu adalah akhlak Al-Qur'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang paling penting itu adalah implementasi. Apalah arti ilmunya banyak, tetapi tidak pernah diamalkan, ya. Maka tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu ketika dia mengamalkan ilmunya. Ilmu diamalkan itu bagaimana? Dia amalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, ya. Tetapi menyampaikan pun harus kita tahu bahwa jangan sampai kita ilmu seperti kita memiliki ilmu seperti lilin. Bagaimana lilin? Menerangi orang lain tetapi dirinya hancur dan habis, ya. Jangan sampai kita seperti lilin seperti ini. Jadi ketika kita mau berilmu, memiliki ilmu yang sangat banyak, ya, maka juga yang perlu kita tekankan adalah kita harus memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut kita harus beramal dengan baik, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'anul Karim, ya, juga dengan tuntunan dari para ulama yang terdahulu yang sudah berkompeten dalam ilmunya. Nah, dengan itulah kita akan mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya ada kalimat di mana seseorang yang berilmu adalah sebaik-baiknya orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Iya, betul. Iya. Bagaimana cara mencari guru yang bisa membimbing kita dengan baik, dan apakah bisa mengandalkan guru sekolah? Iya. Begini, kalau kita mencari guru, itu pertama carilah guru yang memiliki ilmu yang memadai. Ya. Jangan dalam artian belum selesai belajar sebelajar akang, ya. Jadi nanti dia belajar, kita belajar itu sama orang yang memang sudah memadai ilmunya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan pada saat kita mau
mengambil ilmu juga, menjadikan seorang guru itu kita menjadikan guru itu adalah guru yang memiliki akhlak yang baik. Ada orang yang ilmunya banyak, tetapi akhlak ketika berdialog, ya, berdiskusi itu kadang temperamen, ya, kadang marah-marah, ya. Ini orang yang tidak punya akhlak, ya. Harusnya ketika dia memiliki akhlak yang baik, ketika dia dialog santai, ya. Lawan bicara dia, ya iya berdebat. Dia harus kalau orang yang marah-marah ketika berdialog berarti orang ini tidak dewasa, ilmunya masih kurang, ya. Kalau dia ilmunya sudah banyak, ketika dialog santai, oh cuman begitu, selesai. Begitu ente argumen, tidak ada yang lain, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau dia marah-marah berarti ilmunya itu tidak memadai. Maka itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita mau mengambil ilmu. Ya, yang kedua adalah orang memiliki akhlak yang baik. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan pada saat kita mau memiliki ilmu yang baik, ya, kita mengambil guru itu, ya, apakah harus di bangku sekolah? Di samping bangku sekolah juga kita mengambil ilmu dari di luar dari sekolah, ya. Bahkan berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu di luar dari sekolah itu lebih berkualitas dibanding orang yang di sekolah. Karena apa? Kalau di sekolah itu singkat dan di sekolah itu biasanya cuma garis-garis besar saja, ya. Ini tugas kerjakan di rumah, selesai. Apalagi kalau mau daring seperti ini, akhirnya daring juga DP orang tua jadi darting semuanya. Saking karena cuman garis-garis besar saja. Tapi kalau dia belajar di luar dan lebih fokus, ya. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataannya la qira'ata illa bitalaqqi. Tidak ada qiraah belajar itu kecuali dengan talaqqi. Talaqqi itu apa? Maksudnya berhadapan langsung. Dia menimba ilmu langsung dari awal sampai akhir, dia menimba ilmu. Itulah sebagian mazhab Syafi'i mengambil demikian. Sehingga akan beda orang yang belajar dengan talaqqi dengan orang belajar di kurikulum, ya. Sekalipun memang kurikulum itu juga ada tidak dipungkiri juga ada orang-orang yang ketika belajar di kurikulum, ya, ada juga orang-orang yang hebat, ya, tergantung nalarnya dan tergantung kualitas standarnya. Tetapi kalau dia pada sisi standarnya itu dia memiliki ilmu dan ilmunya itu kalau dia ditalaki lebih mapan lagi ilmunya. Karena apa? Dia dibimbing oleh gurunya dari awal sampai akhir, begitu. Oke Ustadz. Baik sobat milenial, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Masih di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Lanjut nih Ustadz. Iya. Oke, Uci mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Apa adab yang harus orang lakukan sebagai murid Pak Guru? Orang boleh bersikap fanatis? Oke. Adab-adab kepada guru yang pertama kita harus perhatikan, ini penting, ya. Karena kata para ulama, bahkan Nabi kita yang mulia SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, al-barakatu ma'akabirikum, ya. Keberkahan itu bersama guru-guru kalian. Jadi kalau orang murid tidak beradab kepada gurunya, bisa dikhawatirkan bahwa keberkahan dari ilmunya itu dicabut, ya. Jadi itu yang pertama. Bagaimana caranya supaya keberkahan kita tidak dicabut? Itu kita harus beradab. Nah, adab yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah kita harus menjaga ilmu dengan sebaik-baiknya. Itu, ya, menjaga ilmu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga nama baik guru kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, adab yang harus kita perhatikan pada saat kita berguru, ya, kita mengambil ilmu dari seseorang. Ketika seorang itu berselisih dengan gurunya, ya, jangan mencelanya, ya. Kadang ada murid yang memang tidak punya adab, ya. Tidak punya adabnya bagaimana? Kalau dengan gurunya, masya Allah, dia mengambil ilmu, masya Allah, tawadhu. Tetapi ketika ada yang berselisih dengannya, dia ceritakan sama orang, oh si guru fulan ini demikian, si guru fulan ini demikian. Ini orang tidak punya adab. Orang tidak punya adab. Harusnya apa? Kalau ente mengambil ilmu sama orang, oke, ente sampaikan bahwa saya berbeda dengan si guru ini. Tidak apa-apa, perbedaan itu biasa. Ya, tetapi yang tidak biasa itu adalah dia mencela sampai menghina gurunya. Bayangkan ya akhi, hati-hati dengan seperti ini. Jangan sampai ilmu kita tidak berkah. Karena apa? Karena kita mencela guru kita saking sudah berlebihan. Ya. Oke, kalau berbeda kita jelaskan. Saya berbeda dengan guru saya dalam masalah ini. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik, biasa. Ya. Seperti Imam Zahabi dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah, berbeda, biasa.
Ya, seperti siapa namanya? Seperti apa namanya? Imam Syafi'i sebagai guru dan siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal sebagai murid. Biasa, berbeda biasa. Ya, jangan sampai murid yang tidak dewasa mencela gurunya karena tidak dewasa murid apa namanya muridnya tersebut. Maka adab yang kita perhatikan yang ketiga itu adalah kita jangan sampai mencela guru kita ketika berbeda dengan kita. Kalau menjelaskan silahkan, tetapi jangan sampai mencela, oh ini guru ini tidak bagus, ilmunya tidak bagus. Ya, masa dia berbeda dengan cuman satu saja, ya. Seakan-akan ini guru sudah tidak punya kebaikan lagi. Ya, jangan sampai begitu. Ada kan murid seperti ini. Ya, satu kesalahan saja, satu yang berbeda bukan kesalahan ya, berbeda dengannya dianggap salah semuanya. Ya, ini orang guru yang murid yang tidak punya akhlak, tidak punya adab seperti ini. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan pada saat dia memiliki ilmu seperti mengambil ilmu kepada guru yang seperti ini, yang dia perhatikan itu adalah bagaimana ketika dia berbeda juga, ya, dia biasa. Ya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, wa in khalaftani au asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ti ta'atak. Apabila kamu berselisih denganku, ya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, apabila kamu berselisih denganku, ya, atau saya berselisih dengan perkataanmu, fala tajza', maka jangan kamu berkeluh kesah. Ya, jangan keluh. Itu Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita betapa dewasanya Imam Syafi'i mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kamu berselisih denganku, jangan kamu bersedih. Ya, biasa. Jadi kedewasaan seseorang itu juga bisa diukur bagaimana dia berselisih. Kalau dia berselisih kemudian main hantam, ketika berselisih main menggunting dalam lipatan. Ini perselisihan yang tidak dewasa. Ya, jadi kedewasaan itu, jadi adab seperti itu kalau berselisih harus kita perhatikan. Dan pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah kita fanatis? Fanatis itu kepada kebenaran, bukan kepada guru. Ya, karena guru kita bukan malaikat, guru kita bukan nabi. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala pernah berdiri di atas kubur. Beliau mengatakan apa? Qaulun nas yurad wa yukhat illa sahib hadzal qabr. Ya. Perkataan seseorang itu bisa ditolak dan bisa diterima kecuali penghuni kubur itu, yaitu apa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, pengkultusan itu boleh, pengkultusan kepada fanatisme kepada kebenaran, ya. Jadi kalau kalau bukan kepada kebenaran tidak boleh kita fanatik, ya. Kalau bukan kepada kebenaran tidak boleh fanatik. Jadi kalau kita fanatik kepada kebenaran, yang kita lihat itu mana kebenaran. Mau guru saya mau tidak, kalau salah smash. Maksudnya mau kalau salah smash itu. Itu namanya itu orang yang tidak fanatis. Tapi kalau orang yang mengkultuskan gurunya, dia bela mati-matian gurunya, mau salah mau benar dia bela terus, ya. Ya Allah, ini guru yang murid yang sudah fanatis. Ya, bisa saja karena nalarnya yang kurang jalan sehingga dia terlalu fanatis seperti ini, ya. Saya berhusnudzon saja, ya, atau mungkin kurang belajar, akhirnya malas datang ke belajar kepadanya, akhirnya dia tidak mengetahui tentang gurunya tersebut. Maka itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita memiliki guru seperti ini. Jadi kita harus belajar dengan baik kepada guru, ya, kita mengambil ilmu dengan baik. Setelah kita mengambil ilmu, kita harus bagaimana caranya kalau fanatisme itu kita fanatis kepada kebenaran. Kalau fanatis kepada kebenaran, mau guru kita, mau bukan guru kita, kalau salah kita katakan salah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu akan mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya kita harus berbuat adil kepada seseorang. Kalau sudah berbuat adil, ya, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi lawan dari adil ada zalim. Jadi ketika orang tidak adil berarti dia zalim. Nah, ketika dia berpihak kepada bukan berpihak kepada kebenaran, berarti dia adalah orang yang zalim sekalipun dia membela gurunya. Thaib, wallahu a'lam bishawab. Iya. Walaupun guru itu adalah orang tua kedua, iya. Gitu lah, ya kan. Tapi guru kita bukan malaikat, bukan juga nabi. Iya, jadi dia pasti salah. Kalau salah kita katakan salah. Iya. Tapi bukan mencela dia. Tapi kita katakan dia adalah orang yang salah pada masalah ini. Yang lain dia adalah pada posisi yang benar. Baik, seperti itu. Iya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja ya, sobat milenial. Iya. Iya, baik. Baik Ustadz, ini kan ada dua, taklid sama glue. Nah, itu amalan apa aja sih yang bakalan kita amalkan, atau larangan apa aja sih yang bakalan kita hindari dari kedua itu? Iya. Pertama, kalau taklid itu, ya, taklid itu kalau dalam Islam itu diperbolehkan. Tetapi kalau gulu itu tidak boleh.
Ya, kalau taklid itu kalau dia orang awam, orang yang baru belajar, kalau misalnya kalau dia belajar Islam, itu dia kalau bertanya kepada guru, itu bisa taklid. Ya, taklid itu namanya taklid. Saya taklid, tapi bukan taklid kepada guru ya, taklid kepada imam mazhab. Misalnya taklid kepada Imam Syafi'i. Ya, karena dia orang awam. Tetapi kalau orang yang orang yang orang yang sudah punya ilmu, ya tidak perlu dia taklid, ya. Tidak boleh tidak taklid. Tapi kalau standar ilmunya itu juga harus diperjelas. Kapan dia seseorang itu dikatakan berilmu, kemudian dia bisa berlepas diri dari taklid itu. Jadi taklid itu dalam Islam itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh itu adalah gulu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, iyyakum wal ghulu fa in berhati-hatilah kalian dari gulu karena sesungguhnya fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Karena yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah orang yang berlebihan dalam agamanya, berlebihan kepada gurunya, ya. Jadi bahaya kalau orang-orang yang gulu seperti ini. Jadi kalau taklid itu hal yang dibenarkan dalam Islam, tetapi kalau gulu itu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagian orang menghindari taklid, tapi dia terjerumus dalam gulu, ya. Ini bahaya. Oh, saya tidak taklid kepada imam mazhab, tapi dia gulu sama gurunya. Ya, ini yang bahaya. Ya, menghindari saya tidak mau ikut imam mazhab, tetapi apa? Dia gulu sama gurunya. Dia anggap gurunya itu seperti malaikat. Dia anggap gurunya itu seperti nabi yang harus diikuti semua pendapatnya. Ya, ini orang yang gulu seperti ini. Jadi kadang-kadang orang yang ya mau menghindari dari taklid, dia tidak mau ikut madhab, dia maunya ikut Quran dan hadis katanya, ikut Quran dan sunnah. Tetapi pada hakikatnya dia itu adalah orang yang gulu kepada gurunya. Ya, ditanya, saya hanya fokus kepada guru saya tidak mau ambil dari ilmu selain dari guru saya. Ini orang yang gulu seperti ini. Baik. Batasan adab antar guru itu apa, Ustaz? Iya. Berkaitan dengan kultus dan fanatis. Iya, kalau batasan adab apa ya? Antara guru dan murid, gitu ya. Guru dan murid. Jadi adab itu ada batasannya. Batasannya kalau sudah berbeda dan perbedaan, dan itu yang pertama, berbeda tidak mencela. Kalau salah, katakan salah. Itu batasannya. Jangan kalau salah ya yes man terus. Karena ya, takut. Takut ya. Ya ini sifat-sifat orang munafik. Sifat orang munafik itu begitu. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka hanya takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Ya, jadi mereka takut kepada gurunya. Kalau di hadapan guru kayak kucing basah, ya. Tapi kalau kalau di luar dari gurunya mereka tidak takut, ya. Kalau guru selain dari gurunya mereka kontras, terlalu mengkritik segala macam. Tetapi kalau pada gurunya takut sekali, padahal sudah jelas-jelas salah, sudah disepakati oleh para ulama bahwa kesalahan itu salah. Ya, tapi karena apa? Karena dia gulu kepada gurunya, dia terlalu fanatisme kepada gurunya, maka inilah yang menyebabkan orang itu tidak berani mengkritik lagi gurunya tersebut. Jadi kita harus lihat mana akan terlihat dia ini fanatisme dengan tidak terlihat dari sini. Dia gulu atau tidak dilihat dari sini. Kalau gurunya salah, apakah dia punya berani mengatakan yang salah itu atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbeda, apakah dia beradab atau tidak? Akan terlihat dari situ. Ya, kadang-kadang kalau sudah berbeda sudah dia celah habis-habisan, dia caci habis-habisan. Ini murid yang tidak punya adab seperti ini. Ya, berbeda hal yang biasa, tetapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kamu mencela gurumu yang sudah memberikan ilmu kepadamu, yang sudah terlalu ikhlas memberikan ilmu kepadamu. Taib, seperti itu. Padahal guru itu tidak mengharapkan jasa untuk dihormati ya tidak. Ya, cuma ente saja yang yang gila hormat. Engkau mencela kepada gurumu tersebut. Ya, bilang aja, kenapa saya meminta hormat sama guru saya? Karena guru saya berbeda dengan saya, gitu kan? Iya. Ingin cari nama, tapi dia menjatuhkan adab kepada gurunya tersebut. Iya. Padahal Allah itu sobat milenial nggak suka banget sama orang yang bersifat muka dua. Iya, muka dua. Ya, kalau muka dua seperti itu ya, tidak bagus ya. Iya. Dan itu lihat kalau orang-orang yang seperti ini, ya mereka itu takut kepada manusia saja, tidak takut kepada Allah, ya. Bagaimana sifat orang munafik, kata Allah dalam Al-Qur'an juga dalam ayat yang lain, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakan salat dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, bukan hanya melaksanakan salat dalam keadaan malas, tetapi mereka memperlihatkan kepada manusia, wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Nauzubillah min dzalik. Oke, sobat milenial jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Masih di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Nah, Ustadz, mungkin Uci mau nanya. Ustadz, bagaimana ciri-ciri
seseorang agar terpapar Fanatisme ya? fanatisme? Iya benar. Iya. Pertama, kalau orang sudah terpapar dengan fanatisme itu terlihat. Pertama, dia akan mengatakan apa? Saya akan mencukupkan dengan guru saya. Selain dari guru saya, itu syubhat. Iya, syubhat itu maksudnya ada hal yang berbahaya. Ya, berbahaya dalam sisi pemikiran. Selain dari guru saya, sesat. Itu apa namanya? Ini orang yang seperti ini sudah terpapar dari apa namanya? Dengan fanatisme, gulu. Ya, jangan fanatisme. Kalau fanatisme itu masih diperbolehkan. Ya, fanatisme kepada kebenaran. Ya, gulu. Ya, berlebih-lebihan terhadap gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terlihat dari sikapnya. Ya, orang terpapar dengan gulu itu, dengan fanatisme itu terlihat dari bagaimana dia bersikap kalau gurunya bersalah. Apakah gurunya bersalah itu dia berani mengkritik sebagaimana dia mengkritik selain dari gurunya atau tidak? Kalau dia berani mengkritik, dia berani mengatakan salah bahwa wahai guruku bahwa engkau salah. Berarti dia adalah murid yang objektif. Ya. Akan terlihat dari situ. Guru dia berani mengatakan kesalahan gurunya atau tidak. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, yang ketiga akan terlihat dari bagaimana dia bersikap. Sikapnya bagaimana? Lihat kecintaan dan kebenciannya. Apakah kecintaan dan kebenciannya itu sama dengan gurunya atau tidak? Atau kecintaan dan kebencian itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-wala wal bara. Iya. Lihat bagaimana kecintaannya. Apakah kecintaannya itu sama dengan gurunya atau tidak? Kalau dia cinta seseorang misalnya, sama dengan gurunya. Kadang kalau ada gurunya cinta, ini muridnya juga ikut cinta. Gurunya benci, muridnya juga ikut benci, berarti ini orang sudah terpapar dengan fanatisme begitu, terpapar dengan gulu. Ya. Tetapi kalau ada gurunya misalnya cinta, dia benci, atau misalnya gurunya benci, dia cinta, berarti ini murid ada kemungkinan bukan gulu. Kenapa? Karena muridnya itu objektif. Mana saya lihat dulu, betulkah engkau cinta? Dari sisi apa engkau cinta? Saya lihat dulu semuanya. Ya. Oh, ini orang terpapar ada kesalahan, kenapa engkau tidak benci? Ya, seperti itu akan terlihat dari terlihat dari bagaimana sikap gurunya tersebut, sikap muridnya itu. Jadi itu saja terlihat kalau orang itu terpapar dengan fanatisme atau terpapar dengan gulu itu terlihat dari situ. Lihat bagaimana kecintaannya, kebenciannya. Apakah sama kecintaan dan kebenciannya itu sama dengan muridnya atau tidak? Kalau sama, ya berarti kesamaan itu, ya itu ada kemungkinan besar muridnya terpapar dengan gulu, fanatisme. Yang keempat adalah dia lebih cinta kepada gurunya dibanding cinta kepada syariat. Dia lebih membela gurunya dibanding membela syariat. Ya, kadang ada suatu masalah misalnya, ya dia melihat bagaimana pendapat guru saya. Ya, kalau pendapat guru saya dia bela mati-matian, padahal dalam posisi yang salah, bahkan sudah mengorbankan syariat. Nah inilah murid yang sudah terpapar fanatisme, terpapar gulu kepada gurunya. Ini yang bahaya. Kalau murid-murid seperti. Jadi lihat saja cara bersikapnya dengan begitu. Kalau dia misalnya al-wala wal bara, kecintaan dan kebenciannya sama dengan gurunya, ya dia dia lebih mendahulukan pendapat gurunya dibanding pendapat syariat, berarti ini orang ada terpapar dengan gulu seperti gulu kepada gurunya. Nah. Iya, tadi kan Ustaz sempat menyinggung kan ya tentang kalau ada gurunya yang salah dibenarkan ya. Benarkan. Ustaz. Apakah itu bisa melanggar adab kita sebagai murid? Tidak, justru itu kita mau pilih mana? Mau melanggar adab kepada murid, adab murid kepada guru, atau melanggar adab seorang hamba kepada Allah? Apakah kita hanya rela dengan perasaan guru kita, kemudian kita mengorbankan Allah? Ya, jangan sampai demikian. Ada orang demikian, dia lebih mengutamakan mendahulukan perasaan, baper gitu, akhirnya korban perasaan gitu, ya mendahulukan perasaan gurunya dibanding syariat Allah. Ya, sehingga dia tidak berani, takut
Ya, seperti orang munafik itu, yastakhuna minan nas wa la yastakhuna minallah. Dia takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Ya, ini orang munafik. Hanya takut kepada manusia, takut kepada gurunya. Kalau di hadapan gurunya Masya Allah tawadhu, kayak kucing basah. Ya, tetapi kalau di luar dari gurunya dia berani kalau selain dari gurunya dia berani kritisi sekalipun itu dalam posisi yang salah, ya. Ini orang yang terpapar dengan gulu, terpapar dengan fanatisme terhadap gurunya tersebut. Nah, Oke Ustadz, kan ada kalimat juga tentang semoga ilmunya berkah gitu. Itu bagaimana Ustadz cara kita mengukur bahwa ilmu itu berkah? Apakah dilihat dari lebih kurangnya dari ilmu yang kita berikan itu Ustadz? Iya, keberkahan itu yang dilihat itu bukan banyak sedikitnya, tapi keberkahan. Sama dengan harta. Yang dilihat itu bukan banyak dan sedikitnya, tapi hartanya. Apalah artinya harta yang banyak? Apalah artinya ilmu yang banyak? Ya, tetapi tidak berkah, ya. Keberkahan ilmu itu akan terlihat bagaimana dia mengamalkan ilmunya, ya. Apakah dia berani mengamalkan ilmunya semuanya atau tidak? Atau justru dia misalnya dia belajar dia belajar ilmunya semua dia sudah dapat, tapi ketika dia pulang berseberangan dengan yang dia pelajari, ya, berarti ilmunya tidak berkah. Ya, akan terlihat apakah dia ilmunya itu berkah atau tidak, akan terlihat bagaimana penerapannya, ya. Karena ada orang yang dia rajin belajar, Masya Allah, rajin pegang kitab, rajin pegang buku, tetapi ketika penerapan ya berseberangan dengan ilmu yang dia pelajari. Karena apa? Kepentingan fulus, ya, kepentingan duniawi dunia yang sedikit, ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali apa? Mata'ul gurur. Jadi orang dapat dunia itu gurur, GR gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan orang yang seperti ini, karena dunia yang sedikit sehingga menyebabkan orang itu tidak bisa lagi objektif. Jadi kalau misalnya keberkahan yang kita cari itu adalah keberkahan harta, keberkahan ilmu, dengan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kemudian juga kita beradab kepada guru kita. Jangan sampai kalau sudah karena kadang ada orang yang karena dia saking sudah belajar di jauh, pulang kemari, ya, sudah pulang ke kampung halaman yang kadang dia tidak punya adab lagi kepada guru yang mendidik dia dari kecil. Ini orang yang tidak ilmunya dikhawatirkan tidak berkah seperti ini, ya. Karena dia tidak memperhatikan bagaimana adab-adabnya terhadap gurunya tersebut, sehingga dia tidak menghormati lagi gurunya yang karena dia sudah saking pendidikannya sudah tinggi, ya, bahkan dia pulang dia sudah sudah tidak beradab lagi kepada guru-gurunya yang berada di kampung halamannya. Waliyadzubillah seperti itu. Ya. Nah Ustadz, dalam keadaan sibuk, apakah kita boleh mengandalkan bacaan-bacaan buku dan ceramah YouTube untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu? Iya, kalau itu kan cuma penunjang, tapi bukan sarana yang paling khusus, ya, itu penunjang, ya. Seorang penyair Arab mengatakan, man kana daliluhu kitabahu ghalaba khata'uhu shawabah. Barang siapa yang penunjuknya itu buku, lebih banyak salahnya daripada benarnya, ya. Jadi dalam artian apa? Kalau punya buku, jangan cuma membaca, tanya sama gurunya, tanya sama penulisnya, apa maksudnya ini. Jangan sampai ente salah paham, ya. Jadi harus kita bertanya kepada guru kita, siapa yang mengajarkan buku ini, siapa yang sudah belajar langsung dari penulis buku ini, ya, saya harus mengambil ilmu kepadanya supaya apa? Supaya keberkahan ilmu dapat juga, dan kita tidak kita tidak meniadakan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kalau kita sudah belajar juga jangan bukan dalam artian kita tetap kita belajar. Kalau sekarang di masa pandemik seperti ini memang tidak bisa berhadapan langsung, maka lewat video, ya, misalnya suka belajar sama Ustadz Robi, ya, cuman lewat Robusta Dapalia, bisa belajar langsung. Ya, ini kan masa pandemik seperti ini. Jadi kita bisa mengambil ilmu, atau bisa juga dari video-video. Tetapi kalau menyempatkan waktu bisa japri kepadanya, ya, bisa bertanya langsung. Kalau misalnya sudah bisa bertanya langsung, dan bisa bertanya langsung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi hal yang dimudahkan kalau kita memiliki ilmu, memiliki waktu, ya, kita belajar lewat media seperti itu juga. Media itu penunjang, ya. Jangan juga kadang ada orang yang panggil saya misalnya berdakwah, ya, cuma telepon, kadang perasaan, Ustadz, saya perasaan ini cuman ngundang antum lewat telepon. Ya, justru saya bilang tidak apa-apa. Telepon begini itu sudah penunjang, ya. Tidak mesti harus ketemu langsung. Saya bukan tipe ustadz yang harus dihormati, ya Ustadz, ya. Mohon maaf Ustadz, saya bukan tipe ustadz seperti itu. Yang penting sudah ada penunjang, selesai urusan. Yang penting dimudahkan. Ya, apa gunanya kita diberikan handphone, ya, diberikan fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian terlalu kita menafikan handphone, kemudian kita datang ke yang jauh-jauh, ya. Justru dengan fasilitas seperti ini, yang penting sudah deal, yang penting sudah kita kenal orangnya, sudah selesai, halas. Ya, tidak perlu kita menyusahkan diri. Itu namanya menyusahkan dirinya. Ya, jadi kalau misalnya ada fasilitas seperti ini, apalagi Robusta,
tiap pekan seperti ini, hari Rabu dan hari Jumat ya. Iya. Kalau misalnya ingin belajar ya bisa dapat ilmu seperti dan ini dimudahkan ya. Ini dimudahkan lewat kita belajar seperti itu. Toib. Iya, jadi ini kayak kajian online ya sobat. Iya, kajian online. Jadi kalau alasan tidak ada televisi di rumah, ada HP. Iya, ada Facebook lagi Iya, ya. ada Facebook. Oke. Kalau tidak ada lagi HP, baterai patut tetangga. Sekarang orang rela biar nanti tidak dapat lupa DP istri, yang penting bukan dapat lupa DP HP. Ya, karena apa? Karena sekarang HP ini kebutuhan yang kedua setelah makan, ya. Bayangkan saja dia lebih rela meninggalkan istrinya, ya. Kadang-kadang orang yang dapat tinggal DP istri, dapat lupa DP istri di pasar daripada dia khawatir dapat lupa DP HP di rumah. Ya, jadi kalau orang sudah dapat lupa DP HP di rumah, seakan-akan dia tidak makan 10 hari. Dia galau terus karena apa? Karena dia lupa HP-nya. Ya, ini jadi ini fasilitas yang memang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Iya, oke Ustadz. Mungkin ada kata-kata motivasi buat sobat milenial di rumah Ustadz untuk bisa kayak rajin ke majelis, ikut kajian gitu Ustadz. Iya, kalau di masa pandemi seperti ini, pertama kita harus belajar itu dari orang yang memiliki ilmu yang memadai, ya. Jadi cari disiplin ilmunya, ya. Dia disiplin ilmunya di mana? Ada orang yang memiliki disiplin ilmu yang banyak. Ada orang yang memang cukup disiplin ilmu yang itu. Kalau yang misalnya dia disiplin ilmu cuma masalah fikih, ya sudah fikih. Jangan belajar dia masalah akidah. Jangan jadi rancu itu. Cara berpikirnya, cara nalarnya juga jadi. Karena apa? Dia tidak belajar sama orang yang fokus, mutafannin, orang yang fokus dalam ilmu tersebut. Jadi orang yang fokus dalam ilmu itu kita pelajari. Yang kedua, di masa pandemik seperti ini, kita harus rajin belajar, ya. Kita harus bukan dalam artian kita harus berleha-leha, justru dengan seperti inilah kita lebih memudahkan kita untuk lebih belajar, ya, lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, karena dengan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dengan kita rajin datang ke majelis taklim juga. Ingat, kita datang ke majelis taklim menuntut ilmu, ya, bukan mencari fitnah. Ya, jadi jangan sampai kita datang ke majelis ilmu cuma cari-cari kesalahan guru, cari kesalahan ustadz, ya. Ini masalah. Kadang-kadang orang datang ke majelis taklim niatnya sudah lain. Niatnya cuma apa? Bagaimana kesalahan si guru itu yang memberikan taklim? Bagaimana kesalahan si ustadz ini memberikan? Ini orang yang sudah tidak punya ikhlas, niatnya sudah salah lagi menuntut ilmu, cuman karena apa? Cari-cari kesalahan gurunya. Apalagi yang baca itu sesat. Itu sesat lagi. Itu bahaya, itu seperti itu, ya. Ini orang yang tidak layak diambil ilmunya. Nah, Oke, terima kasih Ustadz untuk ilmunya, sangat bermanfaat. Oke, mungkin Uci ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah nggak ada. Oke, dikasih kopi dulu Ustadznya. Oke, syukran insyaallah. Iya, sobat milenial, semangat ya yang berpuasa hari ini dan juga besok ya Ustadz ya. Iya, karena hari ini adalah hari Asyura. Ya, hari Asyura kemarin saya sudah jelaskan toh. Kalau orang Sunni, cara menghormati Asyuranya dengan puasa 9, 10, 11. Ya, itu orang Sunni. Tapi kalau orang Syiah dengan memukul-mukul kepalanya sampai kepalanya itu berdarah, ya, atau dengan cara yang lain dengan dengan apang colo yang kemarin, apang colo, ya. Apangi itu Husainnya dan DP gula merah itu adalah darah Husain. Jadi model ratapan Husain seperti itu. Jadi pilih yang mana? Pilih cara Sunni berpuasa atau cara Syiah yang pakai kepala atau apang colo itu, ya. Bukan masalah apang colo yang dipermasalahkan, tetapi adalah dengan kita menyajikan apang colo pada tanggal 10 Muharram. Itu yang masalah, ya, karena itu adalah ajaran Syiah. Tapi kalau makan apang colo kapan saja itu tidak jadi masalah, ya. Sama dengan orang cinta itu tidak jadi masalah. Yang masalah itu cinta hanya tanggal 14 Februari, ya, itu masalah. Sama juga kayak gitu. Jadi apang colo itu tidak masalah. Yang masalah itu apang colo pada hari Asyura, itu yang masalah. Itu ajaran Syiah seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih, hari ini seru sekali ya. Baik, saya Cici Justitia dan juga Uci dan juga Ustadz Robi. Oke, pamit undur diri dan kita semua tim rekan kerja Mimosa TV. Terima kasih, mohon maaf dari kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.